Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Geo Education. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis awan. Oh iya guys, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini biar kita bisa terus belajar bareng-bareng, oke? Kalau begitu, langsung saja kita masuk di materi kita. Check it out. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis awan, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya itu awan? Gimana cara terbentuknya? Dan kenapa sih awan bisa mengambang di langit? Oke, jadi awan merupakan kumpulan titik-titik air kecil atau kristal es yang melayang di atmosfer. Nah, titik-titik air ini sangat kecil, jadi bisa tetap berada di udara tanpa langsung jatuh ke tanah. Awal mula terbentuknya awan itu dimulai dari air laut, sungai, danau maupun tumbuhan mengalami penguapan karena adanya panas matahari. Uap air itu naik ke atas terbawa oleh udara hangat. Semakin tinggi ke atas, maka suhu udara makin dingin. Nah, disinilah terjadi proses yang disebut dengan kondensasi. Kondensasi ini merupakan proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air kecil atau kristal es. Tapi, agar bisa berubah bentuk, uap air butuh tempat untuk menempel, seperti debu atau partikel kecil yang ada di udara. Nah, kalau titik-titik air ini sudah berkumpul banyak, terbentuklah yang namanya awan. Nah, itulah tadi proses terbentuknya awan. Kemudian, alasan mengapa awan itu bisa melayang di atmosfer. Yang pertama, ukurannya sangat kecil, sehingga gaya gravitasi tidak cukup kuat untuk langsung menariknya jatuh ke bawah. Kedua, udara di bumi itu selalu bergerak. Udara hangat dari permukaan bumi naik ke atas disebut dengan arus konveksi. Kemudian arus udara naik ini bisa mengangkat dan menopang titik-titik air di awan sehingga tetap melayang. Dan yang ketiga, selama gaya angkat udara lebih kuat daripada gaya gravitasi, maka awan akan tetap melayang. Nah, kalau kita lihat awan itu besar dan tebal, memang kelihatannya berat, tapi sebenarnya awan itu lebih ringan dari yang kita kira, karena sebagian besar volumenya adalah udara dan uap air, bukan air cair murni. Awan diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan ketinggiannya, yaitu awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Awan rendah. Awan ini merupakan awan yang berada pada ketinggian di bawah 2 km. Adapun jenis-jenis awan yang termasuk ke awan rendah ini yaitu yang pertama adalah awan cumulus. Awan ini merupakan tumpukan datar yang menggumpal seperti bunga kol. Biasanya awan ini menandakan cuaca cerah. Namun ketika awan ini berkembang, ia akan berubah menjadi awan cumulonimbus, yang mana awan cumulonimbus ini merupakan awan berwarna kelabu yang menggumpal seperti bunga kol dan dapat menimbulkan hujan lebat, petir, bahkan angin kencang. Yang ketiga adalah awan stratus. Nah, awan ini memiliki bentuk yang datar, luas, dan menyelimuti langit seperti selimut abu-abu tipis. Biasanya awan ini sering menyebabkan cuaca mendung atau gerimis ringan, namun tidak disertai dengan petir maupun hujan deras. Yang keempat adalah awan nimbus stratus. Awan ini merupakan awan yang menutupi langit secara menyeluruh, berwarna gelap dan tebal. Biasanya awan ini membawa hujan yang sangat deras dan relatif lama tanpa diikuti oleh kilat maupun petir. Yang kelima adalah awan stratocumulus. Stratocumulus adalah awan berbentuk gumpalan-gumpalan yang nampak lebih tebal secara horizontal. Biasanya awan ini sering muncul di pagi hari atau sore hari. Selanjutnya adalah awan menengah. Awan menengah merupakan awan yang terbentuk pada ketinggian 2-6 km di atas permukaan tanah. Adapun jenis awan yang berada di antara awan menengah ini yaitu yang pertama adalah awan altocumulus. Altocumulus merupakan awan dengan gumpalan kecil-kecil yang tersusun rapi, berwarna putih keabu-abuan, dan kadang juga tampak seperti sisik ikan di langit. Biasanya awan ini menandakan cuaca yang agak stabil. Kemudian awan altostratus. Awan ini merupakan lapisan awan yang berwarna agak abu-abu buram, memungkinkan sedikit sinar matahari dan dapat menyebabkan gerimis dalam waktu yang lama.
Altostratus seringkali menjadi awal tanda akan datangnya hujan atau badai karena bisa berubah menjadi awan nimbus stratus apabila terus menebal. Kemudian klasifikasi awan yang ketiga adalah awan tinggi. Awan ini berada pada ketinggian 6 km di atas permukaan bumi. Adapun jenis awan pada ketinggian ini yaitu yang pertama adalah awan cirrus. Awan jenis ini merupakan awan yang memiliki bentuk seperti serat halus, berwarna putih tipis, kemudian tidak menghasilkan hujan, namun bisa saja jadi pertanda akan berubahnya cuaca. Yang kedua adalah awan cirrostratus, yang mana awan ini merupakan jenis awan yang transparan, dapat menyebabkan lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan, atau disebut dengan fenomena halo, yaitu cincin cahaya di sekitar matahari atau bulan. Kemudian yang ketiga adalah awan cirrus cumulus, yang mana awan ini memiliki bentuk yang tersusun dalam kelompok kecil, tampak seperti sisik ikan atau butiran kapas kecil, bisa juga seperti kerikil yang tersusun rapi di langit. Berwarna putih cerah, tidak ada bagian yang gelap. Nah, itulah tadi jenis-jenis awan yang sering kita lihat di langit. Semoga kamu jadi lebih paham dan tertarik untuk mengamati alam sekitar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.